Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, perkenalkan nama saya Ade Rahmat Iskandar. Di sesi kali ini saya akan sharing untuk gimana sih caranya supaya menjadi penulis buku di tingkat nasional gitu ya. Nah, saya ngambil highlights menjadi penulis buku ajar di penerbit nasional. Ini sebenarnya materi ini pernah saya sampaikan ketika alhamdulillah saat itu menjadi pembicara di workshop penulisan buku ajar. Saat itu tahun 2022 kemarin dengan pembicaranya adalah Pak Beni Ilman. Kebetulan beliau adalah dari Direktur Penerbit Informatika dan saya sering selaku penulis buku yang alhamdulillah buku-buku diterbitkan di penerbit nasionalnya. Oke, kita skip saja nih. Dulu memang ini materi ketika ada di workshop, jadi dulu saya workshop itu diselenggarakan saat itu oleh Telkom University Kampus Jakarta. Kita akan sedikit perkenalan. Ini adalah profilnya dari Pak Beni Ilman ya. Jadi yang menarik dari Pak Beni Ilman ini adalah beliau sempat menyampaikan bahwa sudah menerbitkan buku sejak tahun 1997. Jadi memang tahun tersebut ya, ketika saya pun awal kuliah S1, kita merasakan yang Pak Beni sampaikan itu, ini adalah keprihatinan beliau, karena ketika mencari buku-buku yang kita kuliah di bidang informatika, ya dulu programan, sulit sekali belajar programan, karena di zaman sekarang, ya sekarang teknologi sudah canggih ya, kita mengenal ada internet yang sudah sangat stabil, sosmed, beberapa platform pendidikan, beberapa jurnal, referensi, kemudian banyak sekali sebenarnya yang kita bisa jadikan untuk belajar secara online ya. Jadi kalau dulu memang sulit ya, makanya ketika Pak Beni membuat penerbit ini dulu, kalau orang-orang di Bandung biasanya sudah kenal ya, ada toko buku Palasari ya. Biasanya kita para mahasiswa yang mencari buku untuk yang ya biasanya Palasari itu kan tergolong murah ya, jadi biasanya itu pilihan mahasiswa biasanya. Nah, kita cari biasanya ada toko buku namanya Biobses. Nah, Biobses ini ternyata nih ownernya Pak Beni ya, dan nama penelitian informatika yang kita kenal sampai sekarang, alhamdulillah ini penerbit nasional bereputasi yang menerbitkan buku-buku yang luar biasa. Kita kategorikan kualifikasinya sangat bagus ya. Beberapa dosen, kebetulan kalau yang saya baca dulu bukunya itu ya dosen kita misalkan mohon maaf misalkan dari ITB itu ya Pak Lila Munir, mungkin kita kenal siapa yang nggak tahu sih buku algoritma dan pemrograman dengan Pascal Dansi gitu ya. Kemudian dosen kami pun Pak Widanto, kemudian Pak Budi Lahat, banyak sekali sebenarnya yang ditulis di buku-buku dari penerbit informatika. Jadi keprihatinan beliau itu ternyata membuat suatu penerbit yang kemudian memang bukunya banyak ditulis oleh para dosen yang memiliki kualifikasi sangat bagus, sehingga kita menyadari ilmunya pun sangat bermanfaat sampai saat ini. Nah, ini adalah Pak Beni Ilman ya, beliau satu direktur dari penerbit informatika. Kemudian ya sedikit perkenalan, saya adalah Ade Rahmat Iskandar ya, nama saya Ade Rahmat Iskandar. Alhamdulillah saat ini saya, Masya Allah, alhamdulillah Allah karuniakan ya maisanya sebagai dosen Pektab ya di Telkom University. Kemudian saya pun penulis buku-buku informatika, ya buku-buku ilmu komputer. Alhamdulillah di tingkat nasional sudah cukup banyak buku yang ditulis sejak 2008 sampai saat ini. Kemudian saya pun insya Allah alhamdulillah menjadi inventor dari startup Digi Science. Ya di sini
platform Desain ID ini tersedia di Webbase dan apps. Ya, kita menyediakan platform untuk siapapun yang ingin belajar programming secara free gitu ya. Nah, ini Bang, ini kasih nih Bang. Nih, saya kasih kontaknya apa? Di sana, tapi dekat kamar aja. Di kamar, nyalain lampunya. Oke, kemudian alhamdulillah ya beberapa buku yang saya tulis diterbitkan di penerbit informatika dan juga di Alex Media Komputindo ya. Oke, selanjutnya kayak ini sedikit intro ya. Jadi kenapa sih kita harus menulis buku ya? Nah, setidaknya sebenarnya ada 3 alasan setidaknya kenapa kita harus menulis buku. Pertama adalah buku itu adalah ini kalau boleh kita katakan ilmu ini adalah salah satu amal yang kekal itu ya. Ya meskipun di sini itu yang berbicara adalah ilmu agama ya. Kalau ilmu agama memang kita tahulah selaku muslim bahwa ada 3 amal yang hanya mengalir terus, yaitu anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat ya. Orang mengajarkan Quran, orang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan sunnah ya, kita mengikutinya itu akan mengalir terus. Tapi ya qadarullah wa masya ya, kita ditakdirkan seperti saya, maksudnya ditakdirkan menjadi dosen yang bukan mengajarkan ilmu agama Islam itu, tetapi di sini adalah mengajarkan ilmu itu mungkin programan, mungkin analisa perancangan sistem informasi, mungkin bidang yang bergerak di bidang ilmu komputer. Tapi mudah-mudahan yang pertama adalah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang kita ajar pun insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi katakanlah Maisa orang-orang yang belajar ya. Bagi orang nanti mendapatkan kerja semoga mendapat manfaat ya. Dan karena yang kita ajarkan kan bukan ilmu yang menjuruskan ke dalam maksiat ya. Misalkan membuat tutorial video online, ini candaan saja gitu ya. Tapi wanaujubillah gitu ya. Misalkan kita buat itu, orang terjerumus, ya orang berbuat dosa, kita pun dapat dosanya. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian yang kedua adalah ini menjadi profesionalisme ya. Bagi kita selaku dosen, selaku peneliti, ya sebenarnya para guru pun sama ya, apalagi guru besar, profesor ya, menulis itu ya memang itu salah satu dari luaran publikasi ilmiah. Jadi kalau kita melakukan publikasi kan bisa di jurnal, karena jurnal internasional berputasi, bisa di international proceeding, mungkin kalau kita berbicara saat ini yang tren biasa terindeks Scopus, terindeks Web of Science gitu ya, SCM atau yang lainnya. Yang ketiga adalah buku. Jangan lupa, buku ini adalah salah satu keluaran. Nah, kita berbicara buku ini, kalau kita diterbitkan di penerbit nasional, ternyata ada suatu boleh dikatakan side impact ya mungkin ya, tapi memang alhamdulillah ternyata misalkan salah satunya bisa menghasilkan proyek kita ini adalah kita dapat ya rezeki itu ya, royalti ya. Nah, ini alhamdulillah ternyata ya di yang kita lakukan ini kita menghasilkan hal yang berhubungan dengan rezeki ya atau royalti. Oke, selanjutnya saya akan sharing ya buat teman-teman ya. Jadi menjadi penulis buku ini sebenarnya ada beberapa cara. Saya akan sharing di sini dari mulai cara kita publish di penerbit nasional berprestasi, dan alhamdulillah tadi mendapatkan rezeki royalti misalnya salah satunya. Kemudian publish di penerbit yang mungkin bukan nasional gitu ya, tetapi katakanlah anggota IKP, tapi teman-teman pun bisa dapat bukunya beli SBN gitu ya. Tidak apa-apa, nanti saya akan sharingkan. Termasuk saya akan sharing bagaimana dari mulai kita submit format dari cover ke daftar pustaka sehingga katakanlah layak untuk diterbitkan. Oke, saya sedikit sharing nih buat teman-teman ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah, pertama kali saya
menulis buku itu tahun 2008. Dan itu saya masih S1. Saya masih ingat ketika menulis, saya sabit di salah satu penerbit nasional bereputasi juga. Jadi kalau penerbit bereputasi yang saya tahu itu di bidang ilmu komputer ya, atau bidang teknik atau STEM ya istilahnya ya, science, teknologi, engineering, dan matematik gitu. Biasanya itu informatika yang saya ketahui ya. Alhamdulillah ya, penerbit informatika ini ada di Bandung lokasinya. Kemudian terbit Andi itu ada di Jogja kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga Alex Media Kompetindo ya, itu di Jakarta, itu grupnya dari Gramedia. Sebenarnya kalau kita googling di anggota IKB itu banyak, sampai ratusan, mungkin sekitar 600-an lebih ya. Tetapi sebenarnya ya setiap perguruan tinggi pun bisa berhak menjadi anggota IKP. Misalkan kalau kita kenal ada ITB Press, IPB Press, ada UI Press gitu ya, Telkom University Press, LPPM bla 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 Press, itu biasanya menjadi anggota asosiasi profesi luar biasa, artinya dari perguruan tinggi, ataupun misalkan dari penerbit lokal biasa, banyak juga yang menjadi anggota IKP. Nah, ini ketika ini sangat penting untuk saya sharingkan ke teman-teman, karena pertama kali saya tentu saya mengutip template-nya dari penerbit nasional bereputasi tersebut. Nah, kemudian saya yakin halamannya udah 200 juga, sekitar 200, dan menurut saya buku tersebut lumayan gitu ya. Karena kita bisa mengukur lah kira-kira ini adalah kehasilan kita yang kita buat, katakanlah 90% eksperimental, codingnya itu banyak dicontohkan misalkan oleh kita sendiri. Dan ketika publish itu, pengalaman pertama itu adalah ditolak. Jadi sebenarnya ini yang membuat nanti ketika teman-teman ketika submit dan ditolak dan putus asa. Kenapa? Karena samalah dengan kita submit jurnal dosen itu ya. Mungkin ketika ada yang direvisi, kita harus ikuti revisi. Tapi saya dapat pesan ya bahwa oke, kenapa nih katakanlah Pak, ini bukunya menarik katakanlah nih dengan case study, tetapi mungkin pertama saya ajukan judulnya itu saat itu adalah Visual Basic 6.0 gitu. Kenapa nih? Mungkin sekarang Visual Basic-nya udah beralih nih, ada generasi baru yaitu generasi .NET. 2008 itu baru keluar namanya .NET 2005. Jadi saat itu saya ubah judulnya adalah Pemrograman Visual Basic .NET 2005 dan aplikasi nyata menggunakan DBMS SQL Server 2005. Jadi ketika saya submit lagi langsung diterima, alhamdulillah. Tetapi saat itu saya kebetulan menerbitkannya di salah satu penerbit anggota IKP nasional juga yang ada di Bandung ya. Dan cetakan pertamanya kurang lebih ya, saya dapat info saya itu hampir 4.000 ya, 4.000 eksemplar ya. Nah, oke, selanjutnya memang dari 2008 sampai 2018 saya agak vakum nulis ya, hampir 10 tahun ya. Ketika saya lanjut S2 saat itu di informatika di ITB ya. Kenapa? Mungkin polanya mindset saja teman-teman. Jadi ketika kita biasa nulis buku, misalkan ketika kita menjadi dosen atau peneliti atau mahasiswa, akan riset asisten atau melakukan penelitian, ternyata dosen itu mencontohkan lebih banyak tulis di jurnal atau di international proceeding ya. Jadi mindset tersebut ternyata artinya sebenarnya bukan tidak boleh menulis buku. Dosen itu ketika melakukan penelitian ada yang dipublish di jurnal, ada yang dipublish di international proceeding index, misalkan Scopus, dan ada juga di buku gitu. Nah, makanya mindset seperti ini sudah saya ubah. Insya Allah berarti kita melakukan penelitian di jurnal, oke, ada alhamdulillah. International Proceeding Scopus, alhamdulillah cukup banyak, oke. Ya. Buku-bukunya pun oke. Gitu. Karena di beberapa syarat guru besar juga harus menulis buku, dan yang kita pikirkan adalah sisi manfaat tadi. Kalau kita diterbitkan di penerbit nasional, bayangkan sekali cetak katakanlah berapa ribu gitu ya. Karena dari Sabang sampai Merauke, di semua toko buku ada, di agen-agen e-commerce ada, misalkan di Bukalapak, di Tokopedia, Lajen, Shopee, bla 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 bla, agen itu ada itu. Di semua perguruan tinggi ada misalkan itu ya, baik PTN atau PTS di perpustakaannya. Setidaknya orang akan baca dan lebih manfaat itu. Makanya mindset seperti itu, alhamdulillah dari 2018 mulai lagi menulis tiap tahun ya. Baik buku-buku yang ada di penerbit lokal, jadi kurang lebih sampai saat ini sudah menulis hampir 10 ya, 10 buku.
Ini beberapa contoh buku yang kita tampilkan secara nasional saja. Misalkan ada dasar-dasar programan dengan .NET, ini 300 halaman. Menguasai programan orientasi objek, ini 462 halaman. Programan web berbasis framework kode editor 4 dan MySQL, ini kita bikin case study-nya aplikasi real project hotel, cara membuat project hotel yang real menggunakan produksi seperti apa untuk website berbasis CI. Dalam ini kolaborasi saya selalu ada Rahmat dengan Kang Suryadi, dan insya Allah ada buku yang di 2023 ini semoga diterbitkan di penerbit nasional untuk programan web juga berbasis framework ya. Semoga insya Allah. Oke, selanjutnya kita sedikit perkenalan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dimaksud buku ajar ya. Ada buku ajar, ada referensi, ada monograf. Jadi kalau buku ajar ini adalah buku pegangan untuk mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pakar dalam bidang tertentu gitu. Oleh pakarnya dia harus sesuai dengan bidang. Kemudian diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, kita berbicara buku ajar ini oleh pakar di bidang tertentu. Misalkan kalau saya mengambil sharing saya, kenapa nulisnya kok programming? Ini tentang programming.NET. Ini dasar-dasar .NET di Visual Basic .NET 2010. MPBO saya program berbasis objek script coding yang menggunakan Java. Kemudian tutorial case-nya saya menggunakan NetBeans dan MySQL, menggunakan UML. Kenapa? Karena ya memang background pendidikan saya, pakar di bidangnya adalah bidang ilmu komputer atau informatika itu. Jadi saya menuliskannya adalah di bidang informatika. Oke, jadi kalau misalkan saya menulis bukunya di luar itu, tentu itu bukan kepakaran saya, ya teman-teman. Misalkan saya menulis bukunya tentang otomotif gitu ya, tentang perhotelan, ya itu bukan ranah saya gitu. Nah, artinya sesuai dengan pakarnya. Jadi mungkin teman-teman saya yang kurang lebih kuliah di IPB, beliau di bidang pertanian, maka menulis bidang itu sesuai. Kecuali misalkan kolaboratif bisa sekarang. Misalkan kita membuat algoritma untuk presisi apa pertanian gitu ya, itu kolaborasi antara orang ilkom komputer dengan orang pertanian gitu ya. Tetapi ini oleh pakar di bidang ini. Nah, kemudian buku ajar ini dapat dipakai di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah ya. Jadi buku yang pertama saya tulis ini karena sabit penerbit yang mohon maaf misalkan levelnya itu anggota IKP tetapi menyebarkan lebih banyak buku di tingkat S2 SMK ya. Jadi banyak perguruan tinggi yang mengadopsi tetapi banyak juga SMA yang mengadopsi. Kalau saya coba iseng ya dari tahun 2008 ini terbit sampai sekarang, alhamdulillah bukunya masih banyak agen yang jualan di Bukalapak, di Lazada, di Shopee gitu ya. Jadi kita lihat itu adalah semoga sisi manfaatnya yang dipakai. Oke, kemudian manfaat buku ajar banyak sekali ya teman-teman ya. Ini menurut Depdiknas ya, membantu dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Ini jelas ya. Kalau misalkan kita ngajar kan terbatas, referensinya mana? Bukunya kita kasih tahu, apalagi bukunya buku hasil penelitian kita. Itu kan akan menjadi nilai tambah ya teman-teman ya. Memudahkan penyajian materi, lebih mahasiswa atau siswa dan belajar lebih banyak kan. Sebagian kerjakan di rumah untuk proyeknya. Jadi kita bisa mengekspor banyak proyek mungkin ya. Nah, kemudian mahasiswa dan siswa tidak tergantung pada dosen. Kalau misalkan ada case project tugas besar yang lain, punya sudah ada, kita akan lebih mudah. Kemudian menumbuhkan motivasi dalam pengembangan. Ya. Nah, jenis buku ajar itu sangat banyak menurut Abdul Majid ya. Ada buku ajar cetak, handout, LKS, buku ajar dengan CD ya. Mostly kalau buku ditulis di penerbit informatika, alhamdulillah ketika ditulis itu selalu disediakan CD-nya atau DVD-nya sekarang ya. Misalkan saya nulis buku tadi MPBO tadi, menguasai program berbasis objek, sediakan DVD-nya. Artinya semua program yang sudah kita buat oleh si penulis itu kita eksplorasi itu kan,
error, betulin error sampai tidak ada bug, tidak ada error ya. Jadi ketika sampai ke end user atau ke pembeli itu pembaca ya itu udah program yang hasil eksperimental kita gitu. Jadi sebenarnya kita mengalami error pasti banyak sekali gitu ya. Kita akan betulkan itu ya. Lalu disediakan CD-nya, DVD-nya. Nah, buku ajar ada juga dengan tadi ya, sama ya, buku ajar pandang dengan VCD, DVD, bahan ajar interaktif ya. Sekarang mungkin banyak sekali dengan media YouTube. Kita menggunakan telekonferensi misalkan menggunakan Zoom gitu ya. Nah, saya perlu sampaikan sedikit di sini ada yang namanya monograf ya teman-teman. Monograf ini berisi satu topik atau jumlah topik subjek yang berkaitan. Biasanya ini berhubungan dengan penelitian ya. Jadi misalkan seperti ini. Saya pernah menulis satu buku monograf tentang data warehouse ini ya, menggunakan salah satu tools tentang data integration. Misalkan case-nya untuk hasil penelitian saya meneliti untuk salah satu alumni perguruan tinggi XYZ yang katakanlah datanya sangat besar, jadi masuk kategori big data katakanlah di volumenya. Itu artinya buku tersebut berbicara itu saja. Nah, formatnya pun sedikit berbeda teman-teman dengan format buku ajar atau referensi biasa, mungkin sesuai dengan RPS atau yang lain. Menurut kalau kita memberikan pelajaran kan satu semester untuk 14 pertemuan, bla bla bla, itu ya. Kalau ini bisa jadi intronya pustakanya apa, kemudian metodenya apa, gitu. Nah, itu akan lebih mengerucut ke dalam penelitian tadi. Ya biasanya monograf mungkin kalau secara pemasaran nasional kurang begitu familiar ya, nah, berbeda dengan buku ajar atau referensi tadi. Tetapi bagi dosen atau peneliti tetap ini akan mendapatkan nilai yang tambah. Buku referensi tadi ya, kalau kita misalkan di buku ajar, nah referensi ini kita memang punya referensi atau daftar pustaka yang jauh lebih banyak. Jadi misalkan kita ambil beberapa referensi dari jurnal, dari proceeding internasional, dari buku-buku yang memang kebaruan, biasanya kita ambil dari 5 tahun terakhir itu ya. Nah ini jadi ketika buku kita disadar, memang referensinya sudah cukup banyak juga dan layak dijadikan sebagai buku referensi itu ya. Dulu ada namanya buku diktat ya, mungkin sekarang istilahnya modul ya, dosen menulis sah-sah saja, tetapi ya memang tadi mungkin ada tulis yang kita kapan sih saatnya buku hanya ditulis lokal, kapan buku bisa ditulis secara nasional. Oke. Kemudian untuk cara menulis buku ajar sendiri seperti apa sih? Nah, cara menulis buku ajar di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah perhatikan format buku ajar, teman-teman ya. Jadi ketika kita akan menulis, nah di sini ada menggunakan standar UNESCO ya. Jadi sebenarnya setiap penerbit itu ada standarnya. Nah, kalau misalkan kita akan submit informatika, cari tahu formatnya seperti apa. Nah, nanti di akhir ini saya akan mencontohkan buku real saya sudah terbitkan secara nasional, alhamdulillah, di penerbit informatika juga. Ini misalkan lebarnya bukunya antara 15 kali 23. Kemudian yang lain ada juga yang 21 kali 14 gitu ya. Nah, kemudian biasanya nanti akan disusun berdasarkan LPS atau rencana pembelajaran semester ya. Berarti kita tahu dulu yang akan kita sampaikan di babnya apa sih. Misalkan saya akan sampaikan pertama adalah intro tentang tipe data, variabel di dalam basis pemrograman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peruntunan atau selection. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang looping atau perulangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyeleksian, misalkan if then else. Saya berikutnya menjelaskan array, saya berikutnya menjelaskan database, berikutnya saya menjelaskan real programnya, misalkan seperti itu. Kemudian ketebalannya minimal 200 halaman dan memiliki ISBN. Kalau penerbit nasional ini nggak perlu kita pusing. Cover, layout, ISBN, pemasaran, mereka yang ngurusin semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah nih teknik penulisan buku ajarnya. Ini sedikit saya mulai sampaikan ke mungkin ini lebih ke experience-nya. Jadi kalau di knowledge management ini saya sharingkan ini adalah berupa boleh telah disampaikan ini berupa test sheet ya, test sheet knowledge. Jadi
apa yang ada di pikiran para penulis yang telah dilakukan dan eksperimennya ini dituangkan ke dalam bentuk eksplisit. Eksplisit itu berupa video digital ini. Saya share buat teman-teman di YouTube. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya, yang akan menjadi penulis buku ajar, referensi di tingkat nasional itu ya. Ya tadi sebenarnya mau nasional, mau lokal, kenapa sih? Sebenarnya tidak masalah. Cuma kalau kita nasional, jadi sisi manfaatnya akan lebih luas. Bayangkan teman-teman buka buku hanya dicetak 4, ya. Satu di perpus nasional, satu di perpusda, satu di penerbit, satu di teman-teman. Udah aja. Ini ya teman-teman yang tahu. Nah itu kan sisi manfaatnya kurang. Kalau lulusan di penerbit nasional, dicetak secara nasional, pasarkan nasional, mungkin lifetime-nya bisa belasan tahun, ya orang bisa mengambil manfaat. Semoga itu bisa menjadi jariah juga buat teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tuliskan bahan ajar, itu dia sesuai RPS ya. Kalau bisa saya buatkan pakai RPS, biasanya saya buatkan di RPS. Kemudian kalau di rekan-rekan guru mungkin RPP ya, kalau nggak salah ya, RPP yang di. Kemudian ya sabit ke penerbit tadi, penerbit misalkan nasional atau hanya penerbit lokal atau kata IKP itu belakang. Nah ini adalah bagaimana sih cara publish di penerbit berpetafi. Ini diambil dari experience, alhamdulillah dari pengalaman yang pernah saya publish ya dari tahun 2008 sampai saat ini. Pertama adalah topik bukunya harus terbarukan teman-temannya. Ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena ternyata kalau tadi si penerbit nasional itu kan, anggaplah mereka itu kan punya suatu pangsa pasar tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan ketika tadi ya pengalaman saya sabit dulu, saya mengajukan programan bla 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 Visual Basic 6.0 case study bla 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 ya. Itu tahun 2008. Nah, menurut penerbit itu, maaf Pak, ini punya bagus, tetapi topiknya bukan baruan. Ada yang baru ini nih, baru keluar tentang .NET. Terus yang nggak diubah ke .NET. Kan saat itu saya ubah, kalau di Pipit 6.0 seperti ini, coding selection-nya di .NET seperti ini. Looping di Pipit 6 seperti ini, di .NET seperti ini. Database di Pipit 6.0 seperti ini, di .NET seperti ini. Buka, kira-kira eksplorasi tool yang baru. Ya mungkin di zaman sekarang teknologi informatika kan berkembang sangat pesat ya. Di programming misalkan apa, ya kita harus menyesuaikan dengan kebaruan ya. Nah, kemudian ditulis berdasarkan format yang penerbit sediakan. Jadi ingat teman-teman ya, ketika kita akan publish, ini saran saya ya, teman-teman, jangan menulis langsung di A4 dengan tulisannya apa adanya, gambar-gambar apa adanya. Jadi itu nanti akan sangat merepotkan bagi tim reviewer, mungkin ya, bagi tim bukan reviewer ya, mungkin editor ya di penerbit tersebut. Jadi ini sama dengan kita submit ke jurnal internasional proceeding. Itu biasanya sudah disediakan template-nya itu. Nah, kebetulan alhamdulillah insya Allah saya pun sebagai chief editor di Journal of Informatics and Communication Technology di ICT ya. Ini sudah Sinta 4. Kami kalau para chief editor berkumpul ya, misalkan di forum relawan jurnal Indonesia, kalau sharing itu menurut seorang teman itu betul ya. Biasanya kita menolak awal ke autor peneliti yang publish itu adalah dia tidak mau mengubah template gitu. Jadi misalkan kita harus sediakan template-nya yang di OJS di web kita. Dia kan nulisnya nggak sesuai template, udah kita email suruh ubah tidak diganti juga gitu. Ini biasanya kita reject duluan itu. Jadi bagaimana autor atau peneliti tersebut bisa menulis, misalkan nanti ketika diterima disuruh reviewer, di-review atau direvisi oleh reviewer, tidak mau memperbaiki, sedangkan hal-hal yang kecil saja berubah template tidak mau gitu. Jadi bagaimana itu tingkat kedepannya itu akan sulit ya. Makanya tulis sesuai dengan ini yang saya akan sharing ke teman-teman tadi ya. Biasanya misalkan di buku yang ini ya, ini adalah ukurannya 15 kali 23. Ini 15 kali 23. Ini 15 itu adalah lebarnya ya, 23 itu tingginya. Ini saya di LX Media Komputindo, kalau ini itu
14 kali 21. Ini nih semuanya di informatika, alhamdulillah. Informatika. Kemudian tadi ya, misalkan di sini nih, nanti saya akan sharing juga di akhir. Jadi formatnya pilih custom size. Udah, tinggal di Word-nya pilih custom size. Kemudian tadi pilihnya apa? Height-nya berarti height-nya pilih 23, kemudian apa? Width-nya 15 ya. Nah, kemudian memenuhi requirement penerbit. Nah, ini udah ada yang cukup strict kalau kita submit di penerbit nasional bereputasi. Kenapa? Karena kita itu seolah-olah akan ya bekerja sama bukan menitipkan mungkin ya. Jadi saya mau ya bahwa ini ada buku draft yang sudah kita tulis. Nah, penerbit itu dia itu akan memasarkan secara nasional, tetapi kan dia harus hitung-hitungan harga pasar juga. Jadi kira buku ini laku nggak di pasar gitu ya. Kira-kira buku ini bisa menguntungkan enggak gitu ya. Ya namanya penerbit nasional itu wajar karena kan mereka itu jualan buku juga ya, meskipun dari hak kekayaan intelektualnya ditulisin autornya adalah atas nama kita, dan itu pun bisa kita hakikan juga kan ya. Jadi kalau misalkan kita sabit ada yang ditolak, jangan putus asa, enggak apa-apa itu. Tapi memang sewajarnya, ya pengalaman saya sih antara 1 sampai 3 bulan ya di penerbit nasional bereputasi itu. Kemudian nggak boleh terabur aja, misalkan saya pasti diterima di penerbit ini, pasti diterima. Jadi tidak, nanti karena banyak hal ya, penerbit nasional itu pasti punya karya, punya tim ahli. Misalkan ketika menyusun programming, itu akan direview oleh tim ahlinya. Oke, buku ini layak enggak? Buku ini reputable enggak? Tentu saja dari sisi plagiasi harus kita perhatikan teman-teman. Kita tidak bisa mengambil yang punya orang, kemudian kita masukkan di buku kita tanpa batas tertentu ya. Aturan citasi juga diperhatikan nih. Tapi di sini memang sekali lagi hak penerbit punya kewenangan dalam menerima ataupun menolak buku kita. Ya selanjutnya tinggal di publishing saja. Jadi kalau menulis di penerbit nasional bereputasi itu ya free of charge, tidak ada biaya untuk layout buku, tidak ada biaya ISBN, tidak ada biaya untuk pemasaran gitu. Ini semuanya kan ini kan, dan kita di sini alhamdulillah dapat rezeki royalti tadi. Oke, next. Bagaimana kalau kita akan submit di penerbit, tetapi ya bukunya katakanlah nggak perlu nasional bereputasi gitu. Yang penting buku yang saya akan tulis itu terbit dan ber-SBN sehingga dianggap buku yang formal itu. Bisa nggak? Bisa, teman-teman. Nah, pertama adalah topik buku bersesuaian. Nah, kalau di sini saya sarankan teman-teman ketika punya topik mungkin tadi tidak terlalu kebaruan gitu ya. Nah, ini kan bukan dipenerbitkan secara pasaran nasional yang memang bargaining pakarnya itu tinggi, bargaining pasarnya tinggi. Jadi antara rejected, diterima, dan diterbitkan oleh si penerbit tersebut, kita harus siap terima itu. Kalau di sini ini kemungkinan diterima. Caranya teman-teman bisa masuk ke websitenya Perpusnas Nasional, di googling dulu kira-kira judul tersebut sudah ada atau belum gitu ya. Nah tentu di sini kita selaku peneliti harus diutamakan atau dosen memiliki integritas akademik yang baik, jujur ya, jadi yang selalu kita pegang gitu ya. Jadi ini adalah buku penelitian kita, disampaikan. Oh ini punya orang lain, oke kita sadur. Tapi saduran pun ya harus diperhatikan juga ya. Kemudian tadi ditulis dengan format UNESCO sama ya, misalkan mau di 14 kali 21 silakan, mau 15 kali 23, minimum 49 halaman, jadi ternyata lebih simpel ya, bisa 49, 80, karena tadi kan bukunya pun biasanya kalau di publish kemudian urusan ISBN-nya bisa oleh penerbit tersebut. Jadi kalau di sini yang membedakan adalah kita yang membayar, misalkan kita membayar ke penerbit tersebut, berapa ngurusin biaya ISBN-nya, ISBN kalau salah tidak terlalu mahal ya, mungkin hanya sekitar 250.000 ya. Tapi cetaknya itu mungkin yang mahal ya, biaya cetak, layout. Kemudian biasanya sekali buku yang akan dipublish itu minimum sekali ya paling tidak 6 mungkin ya. Satu nanti untuk perpusnas, untuk dokumentasinya, satu perpustakaan daerah, satu penerbit, ya satu mungkin penulis ya.
Satu lagi mungkin ketika dia di perguruan tinggi atau dia misalkan di institusinya, misalkan ya kalau peneliti ya mungkin buat arsip di sana gitu ya. Ya biasanya sih case-nya ya, ini saya berbicara case ketika tahun 2022 ini ya mungkin sekitar 6 sampai 10 juta ya kita bayarnya ya. Kalau 10 juta itu kita pernah di Badu juga untuk penelitian cetaknya hampir 10 karena memang kita full color ya, karena penelitian kita itu banyak sekali yang kita ingin banyak kan dari penelitian tentang hidroponik yang apa ini gambarnya bagus itu ya, itu memang kita yang berbayar. Kalau yang ini kebalikannya teman-teman, ini kita selain diterbitkan nasional kita dibayar dan realnya pun menurut saya alhamdulillah, menurut saya masya Allah beberapa kali alhamdulillah Allah berikan karunia dan rezeki dan buku-buku saya sudah beroyalti dan alhamdulillah mungkin salah satunya adalah menjadi rezeki ketika kita menambah-nambah beli rumah ya, alhamdulillah. Tapi so far gimana perbandingan teman-teman, mau di sini silakan atau di sini. Nah kalau di sini biasanya tadi mungkin mohon maaf ya, misalnya ketika penulis pemula nggak apa-apa belajar di sini dulu, nggak apa-apa itu. Kan kalau dia misalkan dosen atau peneliti kan ada anggaran dari perguruan tinggi atau misalkan dari industrinya, misalkan jadi industrinya di apa, misalkan di Telkom, di PLN, mungkin ada dana atau di Pertamina ada dana-dana untuk menunjang si inventor tersebut ya, silakan bersedia. Nah, di menjelang akhir ini saya akan sharing ke teman-teman praktis dari real books itu ya, dari mulai cover ke daftar pustaka. Saya akan sharing dari buku yang sudah saya tulis dan diterbitkan secara nasional, alhamdulillah. Jadi cover itu kita nggak perlu bingung ya teman-teman bikin layout, nggak usah. Jadi sebenarnya cover itu saya hanya menulis judulnya apa, kontennya apa yang dibahas di sini, bla 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 bla. Misalkan di MPBO saya jelaskan ini membahas inheritance, polymorphism, bla bla. Setiap bab saya sampaikan ini selalu ada konsep implementasi program pembahasan, konsep implementasi program pembahasan. Kemudian saya jelaskan di sini ada juga contoh dari katakanlah UML. Kenapa UML? Karena akan dibikin proyek nyata, sehingga harus paham dulu di analisa perancangan berbasis objeknya. Karena toolsnya menggunakan programan berbasis objek, bla 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 itu. Nah, ada kata pengantar, ada prolog ya. Di prolog itu biasanya nanti, di prakata ya, mungkin ya. Kata pengantar dan prakata ya. Nah, di prakata tersebut ya isinya biasanya isinya itu adalah dari capaian 2 buku ini, di bab ini apa yang akan dicapai itu. Kalau dulu dari masih zamannya ada hibah buku ajar sebelum 2019 itu, nah penilaian hibah buku ajar itu selain diterbitkan nasional itu poinnya di sana. Ya tentu saja daftar isi bab 1 bla 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 sampai semua bab yang ada di buku tersebut ya. Daftar pustaka, bibliografi ya. Nah ini misalkan snapshot ke buku ajar yang pernah saya buat, judulnya menguasai programan berorientasi objek. Alhamdulillah ini halamannya 462 halaman. Menulis ini cukup lama, ketika saya menulis buku itu hampir 1 tahun ya, tapi ketika 1 tahun saya menulis 2 draft buku dan alhamdulillah dua-duanya diterbitkan secara nasional. Dan itu bagi kita selaku penulis senang ya kalau melihat buku kita ternyata di googling ya, misalkan kita cari di search engine di Google ternyata ada di perpustakaan perguruan tinggi ini, perguruan tinggi negeri ini, ada di perusahaan, ada di perpustakaan perguruan tinggi ini, bla bla. Artinya kan semoga kebermanfaatnya lebih tinggi selain mungkin para pembaca yang membeli secara individual. Ya di daftar pustaka nanti silakan disesuaikan saja. Nah, kemudian halaman tadi minimum 200 ya. Ini alhamdulillah sampai ke 462. 500 kurang. Nah, di prakatan. Saya yang sampaikan ya. Di bab ini ada capaiannya ya. Di bab ini capaian ingin capainya apa gitu. Manfaat relevansinya apa gitu ya. Nah, kemudian salah satu hal yang bisa membuat ini kita harus membuat case study teman-teman ya. Ini menurut saya sih akan menjadi competitive advantage. Misalkan
ada proyek di dalam program itu apa yang dibantu. Proyek ini akan menjadi pembeda dengan penulis yang lain. Karena proyek itu harus muni yang kita analisa, kita rancang, kita codingkan sebuah proyek ya. Sehingga insya Allah ini tidak ada plagiasi dengan penulis yang lain. Oke, saya kira itu. Yang terakhir tentu saja dari penulis kita itu ternyata insya Allah bisa menjadi ya brand awareness buat institusi kita. Misalkan saat ini di buku mungkin ya tuliskan saya adalah dosen tetap di Telkom University, DNK-nya itu ya. Penulisnya dari mana itu ya? Dosen di Telkom University. Atau dulu ketika saya masih menjadi dosen di Akademi Telkom Jakarta, saya tuliskan sudah cukup banyak buku nasional ketika di sana. Towards Institut Teknologi Telkom Jakarta pun saya tuliskan. Ketika di buku programan CI tadi, koordinator ya website, programan website berbasis framework CI ya. Nah, dan sekarang ketika sudah bergabung lagi Institut Teknologi Telkom Jakarta dengan Telkom University, ya sampaikan di brand awareness kita adalah dosen di Telkom University. Nah, saya kira itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, referensi harus dibuat ya. Misalkan referensinya dari buku yang pernah kita tulis. Alhamdulillah juga ya. Karena ini bukan self plagiarism ya seperti di dalam jurnal ya. Artinya nih ada poin-poin yang pernah kita ambil dari penelitian kita yang dilakukan sebelumnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman yang akan menulis baik di penerbit yang lokal ataupun nasional. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.